Oh, Anda sedang menghadapi teman kerja atau orang di sekitar Anda yang selalu bikin Anda sakit hati, menghadapi orang toksik yang selalu bikin ulah. Meskipun Anda berusaha bersikap baik padanya, baiklah Anda berada di channel yang tepat. Simak video ini sampai selesai. Anda akan dituntun dan dilatih dengan teknik khusus yang mudah diaplikasi dan dipahami untuk menghadapi masalah tersebut dari inti masalah. Mengatasi orang yang selalu bikin sakit hati bukan tentang mengubah mereka. Ini tentang menguatkan posisi batin Anda, supaya mereka tidak lagi punya kuasa melukai Anda. Mari kita mulai. Berikut teknik paling efektif, dari level praktis sampai level batin terdalam. 1. Teknik utama. Putuskan izin batin. Sakit hati terjadi bukan karena ucapan mereka, tapi karena batin kita memberi izin untuk terluka. Saat mereka menyakiti, katakan dalam hati, ini hanya perilaku mereka, ini bukan nilai diriku. Apa yang ia katakan itu tentang dia, bukan saya. Saya tidak mesti terluka atau sakit hati, karena harga diri saya bukan ditentukan oleh orang lain. Pisahkan. Perilaku mereka, milik mereka. Nilai dirimu adalah milikmu. Apa yang mereka katakan bukan tentang kamu, tapi tentang psikologi dia. Mereka hanya bisa menyakiti jika Anda menerima ucapan mereka. Kinja teknik dinding batin transparan. Bayangkan ada dinding kaca transparan antara Anda dan mereka. Anda bisa melihat, Anda bisa mendengar, tapi tidak ada yang bisa menyentuh batin Anda. Latih respon ini. Dengarkan tanpa menyerap. Apa yang mereka katakan bukanlah diri Anda tapi pendapat dia. Asumsi tidak selalu benar. Statistik menunjukkan 90% asumsi salah. Lihat tanpa membawa ke hati. Ini disebut detachment emosional sehat. Biarkan tindakan mereka. Anda hanya bertanggung jawab dengan diri Anda sendiri. 3. Teknik ubah perspektif. Lihat sebagai orang yang lemah. Orang yang suka menyakiti biasanya lemah batin, tidak damai dalam dirinya. Memindahkan luka mereka ke orang lain. Tindakan dan ucapan mereka representasi dari diri mereka sendiri, bukan Anda. Di sini orang seringkali gagal memahaminya. Orang kuat tidak menyakiti. Yang suka menyakiti adalah yang terluka, overthinking dan hidup di kondisi batin yang buruk. Saat Anda melihat ini, muncul rasa netral, bukan sakit. Teknik respon dingin sangat kuat. Jangan reaktif, jangan emosional. Gunakan respon netral seperti, ya, baik, saya mengerti, tanpa emosi, tanpa pembelaan. Kenapa ini kuat? Karena mereka kehilangan makanan emosional. Orang yang menyakiti hidup dari reaksi Anda. Saat Anda tidak bereaksi, mereka kehilangan kekuatan. 5 teknik paling tinggi. Naikkan level identitas Anda. Katakan ini setiap hari. Saya tidak bisa dilukai oleh kata-kata. Saya lebih besar dari itu. Identitas baru, saya tenang, saya stabil, saya tidak terguncang. Orang lain hanya bisa menjatuhkan Anda ke level yang Anda izinkan. Keenam, teknik cepat saat sakit hati muncul. 30 detik. Langkah. Tarik napas dalam, lalu hembuskan dengan perlahan. Ulangan beberapa kali sampai Anda benar-benar tenang. Rasakan sakitnya tanpa melawan. Katakan dalam hati, perasaan ini akan lewat. Diam 10 detik. Jangan dilawan. Jangan dianalisis. Perasaan akan padam sendiri jika Anda tidak bereaksi. 7. Prinsip kunci yang membebaskan. Kebenaran paling kuat. Yang menyakiti Anda bukan orangnya, tapi keterikatan Anda pada harapan terhadap mereka. Saat Anda tidak berharap mereka berubah, Anda bebas. 8. Kalimat pelindung batin sangat kuat. Ulangi ini setiap hari. Saya memilih damai. Tidak ada yang punya kuasa atas batin saya. 9. Tanda Anda sudah kuat, Anda hanya melihat. Dan tetap tenang. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Biarkan mereka hidup dengan sifat buruk mereka. Dan mereka hidup dengan nilai Anda. Itulah kebebasan batin. Sekarang kita masuk ke tingkat tertinggi. Ini bukan tentang membalas. Ini tentang membuat orang yang menyakiti Anda kehilangan kekuatan secara psikologis. Prinsip utama, orang yang menyakiti hidup dari 3 hal. Reaksi Anda, emosi Anda, perhatian Anda. Jika 3 ini hilang, mereka kehilangan kuasa. Teknik tertinggi, kabut sumber daya emosional. Pertama, hentikan reaksi, zero reaction method. Saat mereka menyindir, meremehkan, atau menyakitkan, ekspresi wajah netral. Nada suara datar, jawaban singkat. Contohnya, oh, baik, mengerti, tanpa emosi, tanpa pembelaan. Orang yang ingin melukai akan bingung saat tidak mendapat respon emosional. Kedua, jangan jelaskan diri Anda. Kesalahan terbesar adalah membela diri berlebihan. Orang yang ingin menjatuhkan Anda tidak mencari penjelasan. Mereka mencari celah emosi. Semakin Anda menjelaskan, semakin Anda terlihat terguncang,
Tenang, ringkas, selesai. Ketiga, naikkan level energi Anda. Orang yang suka menyakiti biasanya haus validasi, insecure, butuh merasa lebih unggul. Saat Anda stabil, santai, bahkan bahagia, mereka merasa kecil tanpa Anda perlu melakukan apa-apa. Ketenangan adalah kekuatan tertinggi. Keempat, teknik panggung kosong. Bayangkan mereka sedang tampil di panggung, tapi penontonnya kosong. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada reaksi. Pertunjukan berhenti dengan sendirinya. Kelima, hapus label dalam pikiran Anda. Berhenti menyebut mereka jahat, menyebalkan, musuh. Saat Anda memberi label, Anda memberi energi. Ganti dengan, itu hanya perilaku. Selesai. Keenam, ubah posisi batin Anda. Bukan korban, bukan tersakiti, tapi pengamat yang lebih tinggi. Bayangkan Anda berada 3 meter di atas situasi, melihat semuanya dari atas. Emosi melemah saat sudut pandang naik. Kebenaran paling dalam. Tidak ada orang yang bisa menyakiti batin yang tidak melekat. Jika Anda tidak melekat pada pujian, pengakuan, dihargai, disetujui, maka Anda bebas. Kalimat pengunci gunakan setiap hari. Saya tidak bereaksi. Saya memilih tenang. Energi saya milik saya. Dan ingat satu hal penting. Diam yang sadar bukan kelemahan. Itu dominasi emosional. Sekarang kita masuk level paling dalam. Ini bukan lagi teknik luar. Ini kerja batin yang halus dan kuat. Kita akan gabungkan kekuatan psikologi dengan kedalaman rohani. Level tertinggi, hati yang tidak terguncang. Kunci terdalam sebenarnya sudah diajarkan dalam Islam. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hati yang melekat pada manusia mudah sakit. Hati yang melekat pada Allah sulit diguncang. Ke-1, pindahkan pusat nilai diri. Selama nilai diri Anda bergantung pada penilaian orang, pujian orang, perlakuan orang, maka Anda akan naik turun. Tapi jika nilai diri Anda bergantung pada Allah melihat saya, Allah tahu niat saya, Allah cukup bagi saya, maka manusia kehilangan kuasa. Latihan setiap kali disakiti, katakan, Allah tahu siapa saya. Selesai. Tidak perlu pembuktian. Ketiga, sadari semua ini ujian kelas naik. Orang yang menyakiti Anda bukan musuh. Mereka alat latihan. Dalam kisah para nabi, dihina, dilempari batu, dikhianati saudara, diuji bertubi-tubi. Tapi yang naik derajatnya siapa? Yang sabar. Jadi saat disakiti, ubah perspektif. Ini latihan menaikkan derajat saya. Meski teknik nafas plus zikir 1 menit sangat kuat. Saat hati mulai panas, tarik napas perlahan. Ucap dalam hati Allah. Hembuskan pelan. Ulang 10 kali. Fokus hanya pada nama Allah. Ini memindahkan pusat kesadaran dari ego ke ruh. Ego yang terluka, ruh tidak. Cabut ego, selesai masalah. Sakit hati itu sebenarnya ego yang berkata, saya tidak dihargai, saya direndahkan, saya diremehkan. Tanya pada diri, siapa yang tersakiti? Jiwa sejati atau ego? Saat ego dilepas, rasa sakit melemah drastis. Kelima, level tertinggi, maafkan dalam diam. Bukan untuk mereka, untuk membebaskan diri Anda. Katakan dalam hati, saya maafkan, saya lepaskan. Maaf adalah pemutus rantai energi. Orang yang Anda maafkan tidak lagi menguasai pikiran Anda. Keenam, prinsip paling membebaskan. Jika hati Anda penuh Allah, tidak ada ruang untuk luka manusia. Orang bisa berkata apa saja, tapi batin Anda tetap seperti samudra. Ciri Anda sudah naik level. Dihina, tenang, diremehkan, stabil. Diperlakukan tidak adil, tetap bermartabat. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda tidak lagi bergantung pada manusia. Kalimat penutup, tanam kuat-kuat. Saya milik Allah, bukan milik penilaian manusia. Ini adalah latihan 30 hari membentuk hati yang kuat, tenang, dan tidak mudah disakiti. Latihan ini bertahap dari penguatan mental, penguasaan emosi, kekuatan rohani. Lakukan sederhana. Konsisten lebih penting daripada sempurna. Fase 1 hari 1 hingga 7 hari memutus kebiasaan reaktif. Tujuan, menghentikan reaksi otomatis saat disakiti. Latihan harian ke-1. Latihan diam 10 detik. Saat ada sesuatu yang menyakitkan, jangan langsung bicara. Tarik napas, diam 10 detik. Katakan dalam hati, saya memilih tenang. Ini memutus reaksi otomatis. Kedua, latihan observasi emosi. Saat sakit hati, jangan melawan, amati saja, tanya. Di mana rasanya? Di ada? Di perut? Sadari, ini hanya sensasi sementara. Fase 2, hari 8-14. Menguatkan pondasi batin. Tujuan, tidak bergantung pada perlakuan manusia. Latihan, setiap pagi ulangi 10 kali. Nilai saya tidak ditentukan manusia. Dan setiap malam tanya diri, apakah saya bereaksi hari ini? Atau saya tetap tenang,
tanpa menghakimi diri. Fase 3, hari 15 hingga 21, membentuk identitas baru. Tujuan, menjadi pribadi yang stabil secara emosional, latihan identitas. Bayangkan diri Anda sebagai gunung. Angin datang, gunung tetap diam. Hujan datang, gunung tetap diam. Ulangi dalam hati, saya stabil. Saya tidak terguncang. Fase 4, hari 22 hingga 30 penguatan rohani, level tertinggi. Ini yang paling kuat. Latihan 1 menit setiap hari. Tarik napas perlahan, ucap dalam hati Allah. Hembuskan pelan, ulang 10 kali. Ini menenangkan sistem saraf dan batin. Latihan pelepasan, setiap malam katakan, saya lepaskan semua luka hari ini. Bayangkan semua beban keluar dari dada. Aturan emas selama 30 hari kurangi. Membela diri berlebihan, menjelaskan diri berlebihan, bereaksi emosional perbanyak, diam sadar, nafas tenang, zikir dalam hati. Perubahan yang akan Anda rasakan setelah 30 hari. Lebih tenang. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah sakit hati. Lebih kuat secara mental, lebih damai. Orang yang dulu bisa melukai Anda, kehilangan kuasa, kalimat identitas baru, tanamkan ini. Saya tenang, saya kuat, saya tidak terguncang. Sampai di sini pembahasan dan pelatihan pada sesi ini. Selamat mencoba. Semoga Anda menemukan ketenangan batin sejati dan menjadi solusi yang tepat